Ini kita perjalanan menuju Sudirman ya, dimana Sudirman kan biasanya direct crowded ya, macet apalagi di tolnya. Dan bisa gua kasih tahu bahwa ini merupakan tanggal 27 ya, 27 Maret 2005 ya, hari terakhir ngantor ke Jakarta karena nanti libur panjang 1 pekan ya, libur lebaran, which is jalanan pasti akan sepi ya, akan jauh berbeda trafiknya ketimbang traffic sebelum-sebelumnya gitu. Dan menurut gua ini akan sangat seru ya ketika lo melakukan perjalanan ke Jakarta dengan situasi tanggal mepet mau lebaran. Wah, sepi banget pasti jalanan. Ini gua start dari daerah Cibinong ya, kira-kira akan nanti nyampe berapa jam ke Jakarta. Ini view-nya ya, gue coba ngambil view dari depan, ngeliat situasi kondisinya kayak gini, kan sepi banget karena anak sekolah libur kan, kita jadi santai banget ya, nggak jauh. Cuma memang jalan sini agak sedikit ada rusak ya, belum terlalu rapi, mungkin ada beberapa tambal-tambal dan nggak rata jalanannya, sehingga di mobil itu ada speed bump yang kecil-kecil dikit lah. Ini rel kereta ya sini ya. Oke. Ya balik lagi ke gue gitu. Kalau hari terakhir tuh kayaknya kerja jadi males-malesan karena hawanya mau libur, pengen jalan-jalan kan. Jarang banget orang kerjanya masih up gitu. Biasa pagi kalau hawa liburan gini kayaknya udah males banget kantor. Tapi lepas apapun kita harus tetap profesional kerja ya, harus tetap melakukan yang terbaik di pekerjaan kita ya. Gua sebagai seorang karyawan ya, pasti harusnya kita wajib memberikan yang terbaik buat perusahaan kita, sehingga kita tetap bisa punya kontribusi lah. Dan kalau gue sekarang lagi pakai mobil si Calia 1,2 G Matic. Kenapa pilih Matic bang? Pertama karena Matic itu gampang dioperasionalkan ya, gampang digunakan, mudah banget. Gue selama pakai Matic ini gue ngerasa nyaman banget ya. Meskipun ada orang yang bilang bahwa mobil kali itu semua mobilnya ada nyebut mobil kuda lumping karena jalannya mungkin ya goyang-goyang ya. Terus juga ada yang bilang kayak mobil gerobak gitu kan ya. Tapi apapun sebutan buat si Calia ini, menurut gue pribadi ini tetap sebuah mobil ya,
mobil seven seater yang dibuat dengan dengan metode LCGC, low cost green car, dengan harga yang juga sangat tidak murah ya. Kalau bisa dibilang tuh harganya tuh sekitar hampir 200 juta ini mobil, which is murah dari mana ya, karena komponennya pun nggak murah banget. Kalau bisa dibilang ya agak akal ya. Kalau murah tuh mungkin harga 100 jutaan mungkin masih masuk di akal ya, 200 juta cuy. Dan sebagai mobil CGC bersama adanya itu si Toyota Agya ini yang 2 seater, ini mobil 3 seater sebenarnya menurut gue enak banget sih. Awal-awal gue pengen beli ini ragu sebenarnya. Kenapa ragu? Karena ya ngelihat berbagai review dari petrolhead ya, yang bilang kalau mobil ini apa namanya, secara kenyamanan kurang gitu katanya. Tapi setelah gue nyobain mobil ini terus menggunakan mengemudikan masuk di baris keduanya waktu itu sebagai penumpang Grab, ternyata not bad loh. Gue bilang ini kayak not bad, ini bener-bener kayak ternyata mobil ini nggak jelek-jelek amat gitu. Lepas dia bilangin mobil ini adalah mobil yang kurang gitu kan, tapi menurut gua nih mobil ternyata nggak jelek-jelek amat gitu. Dan bener aja sih ketika gua ngambil varian Matic-nya, ternyata mobil ini apa ya, enak gitu. Gue menggunakan Matic itu gue merasa lumayan seneng ya, suka ya, karena gue lama banget pengen ngidam mobil Matic tapi belum dapat gitu kan, belum ada kesempatan dapat. Akhirnya begitu pesan dari Toyotanya, akhirnya dapat juga varian Matic bikin mobil. Surprisingly Matic itu enak gitu ya, digunakan gampang. Cuma yang emang ada beberapa kelemahan ketika gue mau keluar kota. Ini mobil nggak ada gigi rendahnya, dia langsung kedua, nggak ada satu. Jadi begitu posisi di turunan itu agak membahayakan ya. Membayangkan bagaimana bang? Ya karena speed gue itu masih speed satu beda, jadi dia nggak ada low gear banget. Begitu turunan itu mobil masih ada pengereman ya. Nah kalau posisi di dua itu makin cepet jalanan nih turunnya gitu. Kalau misalkan dia itu dalam kondisi macet, itu bahaya juga. Dan gigi dua ini sebenarnya kayak gigi nanggung ya. Juga ketika gua menggunakan low gear yang dua ini itu untuk tanjakan. Nah ini agak sedikit nggak kuat itu. Jadi gue udah pernah coba bikin tanjakan ketinggian tanjakan derajat hampir 60 lah gitu. Itu benar-benar nggak kuat itu. Kalau nggak disertai dengan dari bawah gitu, langsung di gas. Jadi kalau start stop di tengah itu ini mobil nggak akan naik gitu. Malah turun bisanya, ngeri itu. Ini mesti benar-benar dalam kondisi lo tuh di pas tanjakan itu benar-benar lagi kondisi nggak berhenti gas itu beda banget. Apalagi kalau kemiringan tanjakannya tuh lumayan curam ya, itu bahaya. Ini nggak bisa mengakomodir menurut gue sih ya, kecuali ada gigi satunya. Meskipun nanti dia bisa ngoper gigi satu, cuma shiftingnya agak lama. Bisa waktu itu gue pernah beberapa kali menggunakan low gear untuk tanjak, bisa shifting ke satu, cuma agak lama. Kalau tahu diri kan namanya mobil LCGC, kemampuannya standar lah banget itu.
itu kalau untuk top speed di mobil bisa tembus 140 km per jam ya. Cuma gua jarang banget sampai 140 km ya. Membayangkan juga nggak sih, ini mobil kan body rollnya lumayan parah ya, takutnya limbung kering gitu kan, bisa kebalik. Walaupun bisa aja kita paksa, kita bejak sampai 140 km, ini bisa, sangat bisa. Dan ini gua ada di tol, by the way ya, sepi banget ya. Gue nggak pernah se-happy ini itu, lihat jalan sepi tapi suasana lagi apa ya, lagi mendung-mendung gimana gitu loh. Oke, kalau gitu kita sudah aja video kali ini mengenai apa ya, pembahasan mengenai si Calya 1,2 transmisi otomatis ya. Menurut gua mobil ini masih dianggap layak ya buat dibeli di tahun ini juga gitu kan, karena menurut gua mobil ini juga menawarkan harga yang sangat berkompetitif ya, gak mahal, maksudnya lo bisa beli mobil ini yang lumayan harganya gitu kan. Terus juga memang mobil ini juga irit banget, irit, asli irit banget. Gua isi full tank itu pakai sel aja itu 2-3 hari itu belum habis. Kemarin jarak yang gue tempuh tuh lumayan ya, lumayan jauh, sekitar ya mungkin 20-30 km dari rumah ke kantor. Ini menurut gue nih salah satu keunggulan dari fitur LCGC, mobil LCGC adalah irit bahan bakar. Dan apabila kalau beli bensin yang premium ya kan, secara kualitasnya bersih, ini mobil aman banget sih. Dan mobil gue juga jarak tempuhnya nggak apa, secara kilometer ya nggak tinggi banget ya, baru di kisaran 30 ribuan. Itu menurut gue tuh, kalau atau menurut dealer atau menurut tempat servis itu masih kecil banget. Yang artinya gue jarang memakai mobil ini, padahal ini mobil adalah mobil dari driver gue untuk ngantor ke kantor sehari-hari, ngantar anak, belanja, ya macam-macam lah, sampai mudik pakai mobil ini gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti gua akan bikin video vlog untuk mudik ya, mungkin lebih seru gitu kan. Kita akan bikin video ke mudik ke Jawa gitu, pertama Jawa Timur. Kira-kira habis berapa biaya bensinnya dan seberapa tanggungkah mobil ini untuk dilaju ke Jawa Timur. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching.